Hai semua, gua Wasa dan salam tim casing. Ya, kayak di judul video ini adalah the most wanted casing ya so far yang di request di channel gua. Nih, Xiaomi Redmi Note 10. Mana kebalik lagi naruhnya. Nih dia handphonenya juga, oke? Dan ini casing gue udah jajan kayaknya ada 15 deh. Kalau nggak salah ya 15 atau 16 atau 14 malah kurang lebih, gue lupa. Dan sebelum mulai gue mau ngucapin terima kasih dulu buat teman-teman yang udah ikut patungannya di Saweria gue buat beli ini casing. Jadi kalau teman-teman yang lain mungkin ada request juga buat casing yang lain, ayolah patung-patungan kita nih, soalnya harga casing misalkan yang 65.000 aja gue beli 3 lumayan guys. Ya intinya kayak gitu, kalau mau ngasih monggo, nggak mau ngasih juga nggak apa-apa. Yang penting kita have fun aja buat di tim casing ini ya. Nih tuh, takutnya tambah panjang durasinya, langsung aja kita mulai dari kamera yang di atas biar lebih detail. Oke, jadi ini dia Redmi Note 10 yang gue punya. Kalau teman-teman ikutin Instagram story gue juga, ini abis gue kasih skin dari Exacode ya. Dapatnya 2. Ada yang back cover only, ada yang 360 sampai ke pinggir-pinggirnya. Nah, ini masih suka ditanyain, kalau 360 begini masih bisa pakai casing atau enggak? Sebenarnya bisa, cuma kenanya dipaksa karena bagian pinggir-pinggirnya juga nambah tebel. Jadi, kalau teman-teman masih mau pakai casing tapi juga skin yang nggak mau dilepas, saran dari gua pakainya jangan yang 360, pakainya yang back cover only-nya aja nih. Dan ini biar sebagai buktinya juga, kalau Exacode itu tidak membekas, ini gue lepas sekalian ya. Jadi biar teman-teman lihat ada bekasnya atau enggak di smartphone kita. Oke, aman, gak ada bekas ya. Wah, oke, gila rapi banget masanya. Telaten pula. Kalau 360 tuh mesti sabar, mesti telaten. Oh, kalau yang 360 nggak bisa dipakai ulang lagi ternyata. Jadi rusak sih bagian pinggir-pinggir frame-nya tuh. Kalau yang back cover only, gue waktu itu pernah gue lepas, terus gue pasang lagi masih aman. Sampai 2 atau 3 kali gitu. Nih. Nih, kelihatan juga skinnya itu kalau teman-teman perhatiin ya. Ini tuh bukan kayak cuma asal-asal stiker gitu doang. Ini tuh ada teksturnya. Teksturnya tuh 3D. Ya namanya 3D. Ini tuh bisa nyampe tuh bagian dalamnya aja ada ceplakannya kan. Jadi ini emang si Exacode ngasih materialnya yang menurut gue itu high quality. Harganya tuh worth it kenanya. Ya nih gue masih ada back cover only. Jadi kalau misalkan gue kangen mau pakai skin, gue masih bisa pakai yang back cover only. Oke, cukup skinnya. Sekarang kita bahas mulai dari yang paling murah dulu. Ini casing harganya 25.000. Yang pertama adalah Sun DDKW, terus yang kedua ini adalah yang anti crack. Jadi kalau teman-teman ini kan kita dapat anti gores bawaan ya. Ngomong-ngomong gue juga lupa bilang. Nih, kita dapat anti gores bawaan. Oh, udah jelek banget anti gores gua. Cuma biarin aja lah. Anti gores bawaan, terus juga kita dapat casing bawaan. Casing bawaannya yang standar jelly case biasa. Nah, tapi kalau yang ini ada pentol-pentolannya biasa. Anti crack ya. Oke, casingnya seperti ini. Kita cobain yang pertama adalah yang Sun DD dulu, tapi sebelumnya ini ada lapisan filmnya biasa. Kita lepas dulu ya. Oke, langsung kita pasangin. Oke, cakep sih. Tapi, bentar, bagian flashnya, iya, tidak rata. Ya maklum lah harga 25.000 ya guys. Langsung di mata gua pas ngelihatnya. Kita lanjut bagian atas, lubang-lubangnya oke, agak menceng-menceng juga nih lubang speaker itu ya, nggak presisi. Infrared blaster sama mic-nya oke lah. Terus tombol volume nggak kliki juga, agak-agak keras ini. Terus tombol power sama fingerprintnya oke, terjangkau dengan aman. Ke bawah oke, lumayan presisi kalau bagian bawahnya. Sebelah kiri ada hidung babi. Dan di sebelah kirinya oke, nggak ada apa-apa. Oke, ini casingnya 25 ribuan kurang rapi lah menurut gua. Ya, tapi untuk proteksi ya aman karena dia ada pentol-pentolan di sudut kiri kanan atas bawah, ada anti cracknya. Jadi kalau kena kalau misalkan jatuh gitu amit-amit ya, ini masih lebih aman. Untuk perlindungan belakangnya, frame kamera pasti aman karena ada pelindungnya, karetnya kayak gini. Dan kalau bagian depan juga sepertinya aman. Ya, tuh, gue belum pakai tempered glass ya. Dan ini juga ada coakan buat earpiece-nya, cakep. Ini kalau taruh tengkurap juga pastinya. Oke, aman guys, nggak langsung kena layar handphone kita. Sip, lanjut yang ini anti crack yang bening. Oke, looks-nya kayak gini, clean banget, bersih ya kelihatannya. Sama ini juga kita dikasihnya tuh tebel sih, lumayan nih bagian sisi kiri kanannya.
Jadi dipegangnya nambah mantep, tapi nggak ketebelan banget. Tuh terlindung tuh, kelihatan ada apa namanya, ada soft case-nya yang lumayan tebel. Tuh, oh presisi, cakep lubang bagian atasnya. Rapi jali. Tombol volume, oke, aman, kliki. Lebih kliki yang ini malah ketimbang yang ini Hyundai DKW. Tombol powernya juga aman. Ke bawah, oke, ada hidung babi di sebelah kanan. Terus bagian bawahnya rapi jali. Di sebelah kiri ada tulisan HM Note 10. HM tuh Hongmi, Xiaomi ya, di Cina sana begitu. Oke, looksnya seperti ini. Bagian belakang terlindung pastinya bagian kamera karena dia ada masing-masing lensanya ada lubangnya. Terus untuk bagian depan juga lumayan tebel tuh ya bibir lebihannya. So pastinya aman kalau ditaruh tengkurap ataupun ditaruh telentang gitu. Oke, karena ini apa namanya, anti crack, so pasti aman kalau misalkan handphonenya amit-amit jatuh ya. Oke, selesai. Kita lanjut ke casing yang selanjutnya. Harganya naik goceng ya, 30.000 aja. Nah, selanjutnya yang ini 30.000-nya adalah casing pasar dan gue belinya satu warna aja soalnya udah bosan kemarin bahas A32 sama A72. Ini banyak warna yang gue ambil. Oke, seperti ini ya casingnya ya. Langsung kita pakein. Oke, seperti ini ya casingnya. Oke, rapi nih, bagian kameranya lebih cakep ini malah ngeliatnya. Nambah goceng tapi looksnya jadi lebih cakep. Oke, untuk kerapiannya bagian atas, presisi sekali, mantap. Terus tombol volume, kliki pastinya, tombol power juga oke, aman. Terus ke bawah ada hidung babi sebelah kanan ya. Dan di bagian bawah rapi jali, di sebelah kiri nggak ada apa-apa. Nice. Dipegangnya nggak bikin nambah bulky karena ininya nggak tebel-tebel banget bagian pinggirnya. Looks dari belakang kayak gini pastinya aman kalau kita taruh telentang karena tuh bump kameranya ada perlindungannya banget. Terus ada lubangnya juga untuk di masing-masing lensa. Tapi kalau kita taruh tengkurap sepertinya tipis sekali sih guys tuh ya. Bibir lebihannya kelihatan tuh. Cuma tipis banget. Ada cowakan buat lubang earpiece-nya. Cobain kita taruh tengkurap. Oh enggak deh nih. Ditaruh tengkurap aman, nggak langsung kena layar ya. Jadi aman nih kalau misalkan teman-teman taruh tengkurap juga di bidang datar kayak meja begini. Untuk looksnya warna putihnya berubah jadi kayak ini ya, kuning gading gitu sih. Jadi kayak off-white warna tulang begitu. Logo Redmi-nya juga samar-samar terlihat gitu dari sudut tertentu. Dan ini kenanya sebenarnya style case yang agak-agak protektif sih. Hybrid soalnya. Belakangnya hard case, kanan kirinya soft case. Cuma kalau yang ini gue kayaknya nggak pede buat dibanting-banting. Oke ya, kita lanjut ke casing selanjutnya. Oke, selanjutnya ini silikon yang kayak biasa, yang bagian dalamnya itu lembut. Gue ambil 4 warna, jadi karena ya biar merubah ini si putih jadi satu warna solid kayak gini, kira-kira pantas yang mana ya. Ini harganya 40.000 masing-masing. Oke, kayak begini dan materialnya tuh halus banget sih guys, kayak baby skin gitu. Dan di bagian baliknya, maksudnya bagian dalamnya ya, ada material kayak apa ya, kayak suede gitu sih, tapi bukan suede banget ini. Kalau suede kan agak-agak keras di sepatu, ini lebih lembut lagi sih. Tuh, jadi nggak bikin apa ya, nggak gampang bikin baret bodi belakang smartphone teman-teman lah, atau si Redmi Note 10 ya kali ini. Ada biru, hitam, merah bata, sama ini abu-abu sih sebenarnya. Ya, coba yang biru dulu. Oke. Warna putihnya masih ngintip dikit-dikit sih, cuma ya biru putih nggak pernah salah. Oke, bagian atasnya lubangnya rapi jali, untuk speakernya masing-masing ya, bukan dikasih modelan oval. Terus tombol power sama volume, yang volumenya bukan kliki tapi lebih enak dipencet-pencet juga, kayak dep gitu loh, mantap sih. Terus tombol powernya juga oke, aman. Terus ke bawah, nah lubang-lubangnya rapi jali, cakep. Terus ke kiri ada hidung babi satu aja dan udah habis. Looksnya seperti ini kalau yang warna birunya. Terus bagian depannya seperti ini. Kelihatan agak-agak tebel nih bagian bibirnya. Ini kalau bagian belakang udah pasti aman karena proteksi kameranya seperti ini. Terus bagian depannya atau bagian layar tuh aman juga. Dia ngasihnya tebel nih bibir lebihannya, cakep. 40.000 worth it ini. Terus ini juga ada cowakan buat earpiece-nya. Sip, ini warna biru kayak begini. Kalau warna hitamnya tuh gimana ya? Oke.
Hitamnya ya biasa aja sih, standar jadinya. Nggak mau warna hitam sih kalau gue, jadi teman-teman ya kalau misalkan beli, kalau udah punya warna putih, jadi casingnya nggak beli yang warna hitam gitu. Terus nih yang merah cakep juga sih, jadi kayak lebih apa ya, lebih kalem sih warnanya kalau yang merah begini, merah batanya ya. Dari depan kayak begini. Kalau yang hitam nggak gue tunjukin depannya karena begitu-begitu aja warna hitam mah. Depannya begini ya. Dah, lanjut lagi yang ini abu-abu. Oke, abu-abu cakep sih, kalem juga warnanya yang abu-abu ini. Dari depan seperti ini. Oke ya, sip. Buat casing silikon, back covernya atau bagian dalamnya maksud gua halus kayak gini, seharga 40.000, worth it teman-teman. Terserah mau milih warna yang mana, sesuaiin aja sama selera. Buat dipegangnya, digenggamnya juga tadi nggak bulky-bulky banget, balik lagi karena casing ini masih kenanya adalah style case gitu. Oke, lanjut. Oke, masuk ke harga 50.000. Ini gua ada 3 warna ya untuk casing yang protektif sekali. Mari kita buka. Oke, kayak begini nih penampakannya. Lihat dari samping ya. Tuh, udah kebayang kan seberapa tebalnya casing ini. Kenanya tuh casing protektif, tapi ini soft case semua. Nggak ada hard case sama sekali, jadi bukan yang hybrid. Langsung kita coba warna biru. Mana nyangkut lagi. Bodoh. Hilang guys, hilang ininya, apa, identitas Redmi Note 10-nya kalau menurut gue ya. Waduh, bagian kameranya aja kelihatan tuh, tebel banget kan perlindungannya. Si casingnya sendiri ngasihnya tebel gitu. Ini ada 2 finishing, yang bagian atasnya tuh kayak garis-garis horizontal, sedangkan yang bagian bawahnya ini diagonal. Jadi kalau dipegangnya juga ini makin mantep handphone, tapi kenanya bulky banget tuh, nggak nyentuh kukunya nih, jempol sama jari tengah gua. Gokil, tebal sekali. Cakep ini mah. Lihat kerapiannya, bagian atas dulu. Rapi jali. Terus bagian tombol power sama volumenya. Oh, tombol ininya, tombol volumenya ada itu tuh, ada teksturnya tuh ya. Jadi ada gredet-gredetnya gitu. Oke, tombol powernya juga oke, aman, nggak ada masalah. Terus ke bawah. Nah, rapi jali juga. Oh, di finishingnya ada beda ya. Bagian yang atas nih setengahnya di glossy tuh, cahaya lampunya kelihatan, sedangkan yang bawahnya doff. Oke, sebelah kiri seperti ini, nggak ada hidung babi nih. Ditaruh telentang pasti aman, taruh tengkurap juga aman. Kita lihat bibir lebihan ini. Wow kan, tebal sekali coy. Ada colokan juga buat earpiece-nya, mantap. Oke, looks-nya dari depan seperti ini. Belakangnya ya kayak gini, bulky banget, tebal sekali. Nah, kayak begini yang hitamnya. Cakep yang hitamnya sih kalau mata gua ngeliatnya ya. Tapi ntar lo nih, masih ada yang hijau satu. Kalau hijau siapa tahu lebih bagus. Oke, hijaunya juga kalem kelihatannya. Ini hijau lumut ya. Tapi jujur kalau gua proteksinya masih lebih suka yang hitam ini sih, timbang yang hijau ataupun yang birunya. Oke, 50.000. Kita lanjut ke 50.000 lagi yang lain. Oke, lanjut ke 50.000 yang satu lagi. Jeng jeng. Jeng jeng. Jeng jeng. Udah tahu ini casing apa? Belum tahu? Sekali lagi ya. Jeng jeng. Udah ketahuan belum? Jeng jeng, primadona nih. Anjay, si casing autofocus ultimate experience. Anjay, bling 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 bling. Wih, ada tambahan lagi coy. Ada tambahan lagi coy. Ultra premium. Wah, coy, asli merinding gua. Kok bisa samaan sih? Jodoh nih emang. Ultra premium di handphonenya. Sekarang si casing anjay ultimate experience autofocusnya. Sekarang ada juga tulisannya. Ini gokil, ini mau janjian kayaknya nih. Ultra premium autofocus ultimate experience. Anjay. Parah sih. Parah nih. Bagian dalamnya ada juga nggak tulisannya? Oh, nggak ada. Cuma the ultimate experience aja. Xiaomi Note 10 4G. Oke. Wah, ini kayak cakep nih buat thumbnail begini aja ya. Ih, parah, coy. Beneran coy itu. Sama-sama ada ultra premiumnya. Ini gokil banget deh ini mah. Langsung kita pakein. Bodoh. Wah, keren guys. Keren. Lihat tuh, presisi banget nih. Wah, bagian kameranya pantesan ditulisin ultra premium. Ini paling presisi dari tadi udah kita cobain ini. Aduh, ini janjian ini kayaknya mah. Ya, ada fokus ya.
Kalian janjian ini mah. Aduh guys, aduh. Oke, bagian atasnya pasti rapi. Tombol volume, oke, kliki, power juga aman. Terus bagian bawahnya, oke, rapi jali. Terus ke kiri nggak ada hidung babi ya. Untuk pelindungan kameranya pasti aman. Jadi kalau ditaruh telentang sudah pasti aman. Kalau taruh tengkurap juga aman. Dari dulu casing autofocus Ultimate Experience yang model kayak Pixel 1 ini selalu menjadi primadona baik buat gue sendiri ataupun buat teman-teman yang nonton tim casing ini, ya kan? Nih, bagian depannya atau bibir lebihannya juga tuh kita dikasihnya yang tebel, rapi juga, lihat deh. Terus ini colokan buat earpiece-nya juga cakep lah, rapi jali pokoknya, ya. Dan seperti biasa, ini walaupun kena softcase tapi proteksinya mantep, serius. Dia softcase juga softcase keras gitu loh guys, walaupun bukan hybrid ya. Oke, aman pokoknya ini casing, mantap. 50.000, boleh dibeli. Kita lanjut lagi. Oke, next yang harga 65.000, casing yang fabric seperti ini, ada dua warna yang gue beli. Oke, seperti ini, gak usah gue detailin lagi ya, teman-teman juga pasti udah tahu kayak gimana ini materialnya untuk casing yang ini. Oke, nah warna birunya begini, terlihat biasa saja. Ini kita nggak dikasih warna putihnya sama sekali ya, kecuali bagian mic-nya ini cuma tipis banget tuh ya warna putihnya. Jadi ini bener-bener jadi flat satu warna dari si material casingnya ini. Untuk feels dipegangnya nggak begitu bulky, masih bisa nyentuh kuku nih jari gua. Terus nih juga kayak biasalah dipegang belakangnya tuh mantep gitu loh. Enak aja kayak apa, halus-halus namanya bahan gitu ya, kayak baju kayak celana sih lebih tepatnya. Tuh, untuk bagian atasnya kita lihat kerapihannya, rapi jali, cakep. Tombol volume, oh kliki, kedengeran kan? Tuh, powernya juga oke, aman. Ada grip tambahan, ada teksturnya ya, biar gripnya makin enak maksudnya gitu. Dan di bagian bawah, oke, rapi jali. Di sebelah kiri ada hidung babi dan ada teksturnya lagi biar gripnya makin mantap. Lux dari depannya terlihat tipis di bagian pinggir kiri kanan ya. Ngomong-ngomong ini casing kenanya hybrid, bagian tengahnya hard case, kanan kirinya soft case. Oke, sekarang kita lanjut yang warna hitamnya. Kayak begini, gue lebih suka yang hitam karena dia nggak kelihatan warna putihnya sama sekali, jadi nggak bisa ngelihat biru putih gitu loh. Ya udah sekalian aja hitam. Kalau gue sih gini ya guys. Oke, kita lanjut lagi ke casing selanjutnya. Lanjut casing hybrid yang sempat menjadi favorit di beberapa tim casing sebelumnya. Nah, casing kayak gini sebenarnya ada berbagai macam warna, cuma gue belinya warna hitam aja. Kayaknya lebih masuk aja hitam putih di Redmi Note 10 ini. Dan ada plastik filmnya di bagian dalamnya, jangan lupa dilepas kalau teman-teman beli modelan kayak gini ya. Langsung kita pakein. Oke, jadinya seperti ini, cakep sih. Ih, iya bener cakep cuy. Frostednya tuh nggak butek kayak casing pasar yang tadi ya. Ini terlihat lebih mewah. Dipegangnya juga lebih enak di bagian sininya nih ya. Di bagian apa, palmnya, palm jari, palm tangan kita tuh kayak smooth gitu loh. Cuma minusnya ini emang casing licin sih, dari beberapa teman-teman juga yang udah pakai casing kayak gini untuk smartphone tipe lain pada bilang yang modelan kayak gini licin. Cuma secara proteksi aman. Ini mirip-mirip kayak casing honeycomb untuk sisi proteksinya ya. Untuk dipegangnya, digenggamnya juga nggak begitu bulky, ini masih bisa nyentuh kuku jari tengah gua. Terus biasanya juga ini lubang-lubangnya rapi sih. Bagian atas tuh kan rapi. Oh enggak, tidak ternyata. Di bagian mic-nya agak-agak melenceng sedikit, dikit doang. Terus tombol volume sama powernya, kliki banget, kedengeran kan? Nice. Bagian bawahnya ada hidung babi, oke di bawah. Terus ini juga rapi jali lubang-lubang bawahnya, dan di sebelah kiri nggak ada apa-apa. Ini casing protektif kenanya, tuh tebel ya. Bagian frame kameranya aman kalau ditaruh telentang, kalau ditaruh tengkurap aman juga tuh. Cuttingan earpiece juga cakep lah. 1, 2, 3. Oke, sip. Ini casing mantep. Warna putihnya juga jadi lebih keluar ya. Ini looks dari belakangnya dan ini looks dari depannya. Tebel tuh, kelihatan tuh ya. Mantap. Ada ininya juga, anti crack, pentol-pentolan kiri kanan atas bawahnya ada tambahan juga. Sip, kita lanjut ke casing yang terakhir.
Oke, penutupnya yang paling mahal kayak biasa yang gue ambil adalah Nilkin Cam Shield ya. Ini harganya 135.000, paling mahal dari semua casing yang udah kita cobain dari tadi. Oke, kayak begini, casingnya kenanya adalah casing hard case, full hard case ya. Sini ada tulisan Discover Innovation-nya, alah. Terus ini juga bisa digeser buat ngebuka dan tutup kameranya. Yang mana ini casing ada sih, maksudnya beberapa teman-teman banyak malah yang menjadikannya casing ini tuh favorit juga, karena ya menurut mereka maksudnya kalau gue baca-baca dari komennya ya, kalau nggak demen motret lebih demen main game, lebih enak kayak gini soalnya. Jadi lensa handphonenya itu nggak sentuh-sentuh pada saat kita lagi main game. Terus juga dari sisi proteksi ininya, lensanya mereka lebih seneng. Nah terus ini kan casing sebenarnya hard case guys. Nih di bagian bawahnya yang ada cowakannya gini. Nih cara pasangnya paling bener adalah yang atasnya dulu. Atasnya dimasukin dulu ya sampai semuanya masuk, baru tekan yang bagian bawahnya. Itu jangan sampai kebalik. Kalau kebalik biasanya nanti bakalan patah nih di bagian yang atasnya sini. Terus kalau mau ngelepasnya juga bagian bawahnya dulu. Pokoknya yang ada ininya deh, yang ada coak-coakan yang begini tuh didahuluin kalau mau buka. Kalau mau makein maksudnya, ini yang bagian terakhir gitu ya. Ini casing kenanya style case kalau dari sisi proteksi keseluruhannya. Jadi nggak nggak melindungi banget, apalagi ini kan adalah casing hard case ya. Kalau jatuh biasanya impactnya langsung ke smartphone kita gitu. Namanya Nilkin pastinya rapi lah. Ini bagian atas kayak gini, terus tombol volumenya juga tuh kliki, powernya juga aman. Ke bawah kita lihat, oh kenapa ini nggak rapi, bentar, oh mesti ditekan. Lihat bagian lubang speaker ya guys, tuh kalau nggak gue tekan dia segini ya, tapi kalau gue tekan tuh jadi lebih better ya, jadi lebih baik maksudnya gitu. Oke, ya, tapi ya ini termasuk rapi jali. Terus di sebelah kiri ada brandingannya aja, Nilkin nih. Dan ya udah sih. Oh ini ada tekstur tambahan ternyata, biar gripnya makin enak. Di sini sama sini berarti. Iya bener. Looks kameranya jadi kayak gini nih. Kamera masih gelap. Kita geser gini, kita buka. Tuh, tutup, buka, tutup, buka. Untuk proteksinya ya pasti aman lah, tuh tebel ya. Walaupun ininya nggak ditutup, tapi ya ini kita terlindung sama se-oval atau sekotak ini nih. Kotak sih bukan oval. Tuh, jadi kalau ditaruhnya telentang bisa otek-otek sih. Kalau taruh tengkurap enggak. Ini buat teman-teman yang pakai tempered glass, kalau bisa jangan full banget sih. Tuh. Soalnya dia nyampe ke pinggir-pinggirnya sini nggak begitu melindungi banget, tipis tuh ya. Jadi kalau teman-teman pakai tempered glass ya kemungkinan kalau ditaruh tengkurap bisa nyentuh tempered glassnya. Oke, segini aja ya casing-casingnya udah selesai gue bahas semua, dan kayak biasa dua casing favorit kita bahas dari kamera yang di depan. Oke, dua casing favorit, keduanya ini kenanya casing protektif. Yang pertama gue milih yang hybrid ini yang harganya 65.000. Ini sempat menjadi favorit dari beberapa handphone yang sudah gue bahas tim casingnya. Dan emang ini dipakainya juga enak, walaupun belakangnya kalau kita pegang ini rada-rada licin, cuma gue tetap pede makainya karena ya ini kalau misalkan amit-amit jatuh aman. Terus warna asli handphone kita juga ini lebih keluar, di frostednya kelihatannya lebih mewah gitu loh, kayak handphone kita tuh dingin gitu loh, kayak masuk ke kulkas. Tulisan Redmi juga masih jelas kelihatan, dan looksnya juga nggak maksudnya nggak norak sih menurut gue, masih kayak aman-aman aja buat kita tenteng kemana-mana. Terus untuk sisi perlindungannya juga kayak biasa, nih ada anti cracknya di sudut kiri kanan atas bawah. Tadi udah kita coba juga banting-banting, nih kenanya ya aman lah, insya Allah aman. Oke, ini harganya 65.000, boleh teman-teman beli, dan ini biasanya stoknya juga nggak banyak, langsung aja dicek di link deskripsi yang udah gue sediain. Terus yang kedua casing yang gue pilih adalah, tentu saja sobat kentalnya si ini, ultra premium kameranya ini. Yaitu adalah casing anjay autofocus ultimate experience, yang mana ada tambahan ultra premium juga di bagian perlindungan kameranya. Gokil. Kenapa ini gue pilih? Karena biar serasi aja guys, sama-sama ada ultra premium nih di kameranya. Kalau secara looks dan secara material gue yakin teman-teman udah paham lah
ya. Ini juga kelihatannya bagus. Buat kamera ultra wide sama flashnya tadi udah gue cobain, aman. Jadi ya tenang aja teman-teman, ngeluarin duit 50.000 buat autofocus ultimate experience yang modelannya kayak Google Pixel 1 ini aman. Oke, segini aja video tim casing kita kali ini. Terima kasih banget buat teman-teman yang udah nonton dari awal sampai akhir. Video ini pasti panjang, so thank you banget pokoknya buat yang udah setia nontonin video tim casing. Nggak usah di like, nggak usah di share, dan nggak usah juga di subscribe channel ini kalau tidak bermanfaat. Tapi kalau bermanfaat ya silahkan share juga dong ya ke teman-teman, siapa tahu nambah pahala. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye. Cheers.